Dan saya tidak akan pernah henti-henti supaya tidak jadi doktrin ahlul bait yang memang dijamin surganya oleh Allah. Karena jangan sampai ada kalimat ini, kalau tidak mencintai Habib kamu perlu dipertanyakan keimanannya. Kalau tidak mencintai Habib, surga haram baginya. Kalau membenci Habib, kamu pasti masuk neraka. Ini kan doktrin-doktrin yang tidak pernah ada referensi yang betul-betul sesuai dengan ajaran baginda Rasul. Kalau untuk yang lain-lainnya gitu, walaupun Sayyid, Syarif yang punya dzurriyyah Nabi, ya tetap innama yatafaddalun nas bittaqwa. Keutamaan manusia di sisi Allah itu tetap diukurnya dari ketakwaan. Bismillahirrahmanirrahim. Biwasilati mursyidina ilallah Abu Yama Maghufran Al-Bantani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa istiqomah melaksanakan doa bersama, dan kita doakan mudah-mudahan yang hadir, yang nyimak diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, sehingga kita tetap berada dalam rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Pada malam hari ini saya juga tidak akan panjang lebar ya, karena memang tadi sudah dibahas lebih banyak sama Gus Ilyas dan Ustaz Abdul Mujib. Artinya beliau Pak Mujib sudah memberikan kode stop dunia pernasaban itu karena memang nyata-nyatanya sudah tertolak gitu loh. Ya kalau masih ngeyel aja ya itu waliyakuna ahwanu minal ji'lan kata Allah. Jadi kalau orang yang memang tetap kekeh pengen dibanggakan dan lain sebagainya, dia itu akan dihinakan secara otomatis oleh Allah. Bahkan lebih hina ahwanu minal ji'lan, lebih hina daripada cacing yang akan menemani di kuburannya nanti. Nah, itu kan kemarin kita bacain, kita bacakan. Makanya Nabi itu kan sudah menjelaskan. Memang al-fakhru bil ahsab ini memang resikonya besar. Ya makanya kenapa tadi disampaikan Pak Mujib sampai dikumpulkan keluarga oleh Kanjeng Nabi, karena nggak mau Kanjeng Nabi juga punya saudara-saudara dzurriyyah-dzurriyyahnya hanya sekedar mengandalkan nasab tanpa ada amal perbuatan dan ketakwaan. Makanya sampai ditulis di dalam hadis. Pada malam hari ini saya tabarukan saja ya, membacakan salah satu kitab dalam kitab Fathur Rabbani, karena ini kan berdasarkan kalau kita telusuri ketika para muhibbin, kita istilahkan para muhibbin ini kan para pecinta. Jadi kadang-kadang memang salah satu bukan syair, makalah salah satu ulama mengatakan ketika seseorang itu mencintai sesuatu memang kadang-kadang dia dibutakan gitu Gus. Nah di sini kita akan memahami bagaimana sih sebenarnya cara mencintai yang benar gitu kan. Karena tadi juga saya lihat di komentar itu ada yang mengatakan ya tetaplah mencintai dzurriyyah Nabi itu wajib yuk. Mencintai Nabi itu sudah saya sampaikan. Jadi disampaikan dalam kitab I'anatut Thalibin. Kemudian di situ ada salah satu syair yang ditulis oleh Imam Syafi'i, sudah jelas. Ya ahla baitir rasul hubbukum fardun minallah. Mencintai ahlul bait itu memang fardu, wajib. Cuma kan yang menjadi problem ini kan ahlul bait yang mana kan begitu. Dan kalau hal masalah cinta mencintainya sebenarnya bukan hanya ahlul bait. Siapa saja ini kita harus saling mengasihi, saling menyayangi, karena dalam hadis Nabi yang lain irhamu mafis samawati wal ard. Kita ini diperintahkan untuk mencintai siapapun. Dan saya tidak akan pernah henti-henti supaya tidak jadi doktrin ahlul bait yang memang dijamin surganya oleh Allah. Karena jangan sampai ada kalimat, ini kan masih beredar juga, ada kalimat-kalimat yang selalu menggunakan begini kalimatnya, kalau tidak mencintai Habib kamu
perlu dipertanyakan keimanannya. Kalau tidak mencintai Habib, surga haram baginya. Kalau membenci Habib, kamu pasti masuk neraka. Ini kan doktrin-doktrin yang tidak pernah ada referensi yang betul-betul sesuai dengan ajaran baginda Rasul. Jaminannya apa? Bahkan kan begitu. Sementara kalau kita pahami dalam ayat innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira, ini adalah ahlul bait yang memang Allah berikan kompensasi kepada Kanjeng Nabi dan keluarganya. Karena Kanjeng Nabi diberitahu dari ahlul bait ini yang diminta oleh, yang diselamatkan oleh Allah, dijamin surganya ini memang diberikan ujian yang sangat luar biasa. Tetap ya, jadi ini harus kita pahami, sepakat bahwa ahlul bait yang dijamin surganya oleh Allah itu hanya 5 orang, wakila 6 orang dengan khodimnya Kanjeng Nabi. Maka kalau untuk yang lain-lainnya gitu, walaupun Sayyid, Syarif yang punya dzurriyyah Nabi, ya tetap innama yatafaddalun nas bittaqwa. Keutamaan manusia di sisi Allah itu tetap diukurnya dari ketakwaan. Ada juga kan ada yang dawir kayak gini juga nih, lebih ngeri lagi ya. Kamu kalau melihat Habib yang mabuk, jangan ditegur, kasih beras katanya. Aku kadang-kadang ya Allah ya Rabb. Jadi ada penyampaian itu ramai di media itu. Jadi jangan diperlakukan seperti orang umum, seakan-akan spesial. Padahal Kanjeng Nabi itu pernah menyampaikan urusan salah dan benar. Andaikan anakku, putriku Fatimah, kalau dia nyolong ya saya potong tangannya. Itu bentuk ketegasan Kanjeng Nabi, tidak pernah membedakan. Nah giliran ada Banser dan Ansor yang jaga karena beda agama dikafir-kafirkan. Giliran dari klan mereka yang mabuk dianggap biasa saja. Nah ini kan ya bukan dobol lagi, naudzubillahi min zalik. Begini, di dalam majelis yang ke-28 kita tabarukan saja ya, nanti sebelum Abu Yamamah Gufron, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani, saya ulangi, artinya belum paham lah, belum tahu ya, kita belum tahu. Karena sampai dini hari juga kan belum ada yang bisa membantah. Apalagi Pak Mujib tadi menyampaikan, Mufti Yaman sendiri aja sudah menyatakan demikian. Makanya Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi sebenarnya apa sih? Walaupun kita bukan dzurriyyah Nabi ya tetap dijamin oleh Allah. Kalau kita takwa, innallaha khalaqal jannata liman ata'ahu wa in kana 'abdan habasyian. Jadi surga itu bukan hanya milik dzurriyyah Nabi tok. Kata Imam Ali Zainal Abidin, sesungguhnya Allah menciptakan surga itu bagi siapa saja, liman ata'ahu. Bagi siapa saja yang taat, in kana 'abdan habasyian, sekalipun dia adalah seorang budak, tidak punya nasab yang bagus. Maka jangan khawatir, kan begitu. Nah begitu juga wa innallaha khalaqan nara liman asahu wa in kana mulkan qurasyian. Juga sama, ketika Allah menciptakan neraka itu juga bukan hanya untuk orang yang bukan dzurriyyah Nabi saja. Neraka diciptakan bagi siapa saja yang berdosa sekalipun dia dzurriyyah Nabi. Nah ini kuat kalimat ini. Maka jangan ada dawir-dawir, dan saya harap para jamaah dimanapun berada, kita jangan tertipu dengan doktrin yang seperti itu. Doktrin-doktrin yang sebenarnya justru akan membahayakan kita. Gitu ya. Di dalam kitab Fathur Rabbani majlis yang ke-28, wa qala radhiyallahu anhu fir ribat tasi'u Jumadil akhir min sanati 45 wa 500. Jadi Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ini di bulan Jumadil akhir beliau menyampaikan dari nukilan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begini, ini yang dinukil dari kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin ini sudah banyak yang dirubah ya. Dirubah oleh Wahabi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu jaa ilaihi rajulun faqala lahu inni uhibbaka fillah.
Jadi katakan Nabi pernah ada seorang laki-laki, ini hikayat, monggo jenengan bisa diresapi ya untuk siapa saja tadi yang komentar. Wah, yang mengatasnamakan cinta. Pernah suatu hari ada seorang laki-laki, dalam riwayat lain laki-laki ini adalah A'rabi, orang Arab Badui, jadi orang pedalaman. Datang kepada Kanjeng Nabi, faqala lahu inni uhibbuka fillahi ta'ala azza wa jalla. Wahai Rabi, wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini mencintaimu karena Allah, cintaku karena Allah. Faqala lahu ittakhidil bala'a jilbaban wattakhidil faqra jilbaban. Lalu Kanjeng Nabi tidak langsung menjawab iya, beliau memberikan syarat. Kalau engkau betul-betul cinta kepadaku karena Allah, ittakhidil bala'a jilbaban, jadikan ujian yang menimpamu ini sebagai pakaianmu. Wattakhidil faqra jilbaban, dan jadikan kefakiranmu itu sebagai pakaianmu. Jadi orang Arab Badui datang mengaku cinta kepada Kanjeng Nabi, dikasih syarat, kalau kamu cintai harus siap ujian, harus siap fakir, kan begitu. Nah ini ketika banyak orang yang mengatasnamakan majelis Rasul, majelis cinta Rasul, ini dari dua syarat saja yang disampaikan Kanjeng Nabi sudah tertolak, banyak yang tertolaknya. Coba aja dipahamilah tanpa harus kita buka-bukaan. Berapa banyak orang-orang yang mengatasnamakan cinta kepada Nabi, tapi mereka hidupnya senang sendiri, lupa dengan yang lain. Ini naudzubillah min dzalik, ini loh. Jadi kata Nabi, kalau engkau memang mencintaiku, ya syaratnya dua. Siap diuji, siap fakir. Arti fakir ini bukan miskin. Sekalipun kita diberi karunia harta yang berlimpah, kita memahami ada hak-hak yang harus diberikan kepada orang lain, karena itu harta sebagai titipan. Maka benar kata Abah, kalau diajak ngaji benar betul-betul mah kabur, benar kabur. Sekalipun itu dari apa? Makanya ini ngaji beneran ini ya, kita ngaji artinya ngaji meneliti perjalanan cinta. Karena jangan sampai wah kita punya gelar para muhibbin tapi ya muhibbinnya hanya sekedar lisan. Berarti cinta kita dusta dong, kan bohong sampai dini hari. Ada hikayat nih, kemarin saya menceritakan tentang masalah di zaman dulu ulama yang terkenal majdub itu kan Abu Bakar Asyibli. Saya kemarin menyampaikan ini berkaitan dengan cinta. Kadang-kadang umat Islam di sekarang Indonesia ini kan tertipu. Ada orang yang kelihatannya agak gendeng sedikit disebut wali majdub. Ada orang yang kelihatannya gampang dikatakan sebagai wali majdub, dan seakan-akan majdub itu sebagai makom wali. Ingat saya sampaikan di dalam Futuhat Al-Makkiyah tidak ada makom wali yang namanya majdub. Karena di dalam kitab Tanwirul Qulub, majdub ini adalah proses suluk seseorang. Artinya orang yang majdub belum tentu dia wali. Tapi kalau seorang wali pasti sudah mengalami majdub. Dan disampaikan di dalam kitab Risalatul Qusyairiyah, kemarin nggak dibawa ya. Kalau orang yang majdub beneran, artinya bukan gila ya, ini majdub beneran. Dia kalau bertemu dengan seorang wali yang makomnya lebih tinggi, dia sadar. Makanya Abu Bakar Asyibli itu kalau ketemu sama Syekh Junaid Al-Baghdadi, dia sadar. Artinya perilakunya sudah seperti orang normal biasa. Nah ini kan kadang-kadang kita majdub 24 jam terus, bahkan bertahun-tahun majdub terus, nggak mau naik pangkat di hadapan Allah. Ini kan perlu penalaran dan pemahaman edukasi kepada masyarakat, jangan sampai kita ditipu. Dan satu, majdub itu disampaikan oleh Imam Qusyairi, kalau dia dalam keadaan majdub tidak pernah merugikan orang lain, apalagi manusia. Artinya dia hanya memang fana, tenggelam dalam mugriqul mahabbah, tenggelam dalam cintanya kepada Allah ya untuk dirinya sendiri. Tidak akan pernah merugikan orang lain. Kan ini kadang-kadang ada, oh wali majdub, kemudian rumahnya orang dihancurin mah, macam-macam lah. Karena
sejatinya orang yang suluk yang dalam keadaan majdub, dia tetap terkontrol dengan irodahnya Allah. Beda dengan orang yang majnun, yang gila, dia memang hilang akalnya. Nah, Abu Bakar Asyibli ini terkenal majdubnya pada waktu itu. Tapi kalau ketemu sama Syekh Junaid Al-Baghdadi, beliau pasti sembuh. Suatu hari Abu Bakar Asyibli ini dipenjara. Kemudian santri-santrinya itu nengok. Ini gambaran cinta. Jadi santrinya banyak. Santri Abu Bakar Asyibli nengok ke penjara, jenguklah. Lalu yang dilakukan oleh Abu Bakar Asyibli, jadi ketika di dalam penjara itu Abu Bakar Asyibli itu memang bawa batu banyak. Setiap murid-muridnya yang datang ke penjara itu dilempari batu. Batu. Yang pada akhirnya si murid-muridnya ini yang mengatakan saya ini adalah muridnya Abu Bakar Asyibli, yang mencintai Abu Bakar Asyibli karena Allah gitu kan. Itu kabur semua. Oh, kemudian dan Kendro. Nah, setiap jam itu dilempari batu terus. Coba bayangkan dilempari batu, kena kepala kan berdarah. Akhirnya murid-muridnya nggak mau. Wah, kalau begini caranya mas kita gak usah nengok lah. Tapi dari sekian banyak murid itu masih ada satu murid yang memberanikan diri. Si Fulan lah namanya. Dia tetap itu sudah dilempari batu oleh Abu Bakar Asyibli, bahkan sampai bocor kepalanya itu berdarah, masih bertahan. Ditanya oleh Abu Bakar Asyibli, awakmu itu kok kenapa nggak belayu? Konco-koncomu sudah lari semua tuh karena takut saya lempari batu. Bagaimana jawabannya si Fulan tersebut, muridnya ini? Bagi saya ini kesakitan dari batu yang kena ke kepala saya ini gak ada apa-apanya, masih bisa dikalahkan dengan cintaku kepadamu wahai guru. Bayangkan, artinya sesakit apapun masih kalah. Yang akhirnya dari sekian banyak muridnya, akhirnya yang terangkat sebagai pewaris ilmu dari Abu Bakar Asyibli ya si Fulan tersebut. Tuh, ngeri gak? Itu syarat cinta loh, siap diujinya. Makanya tadi kan dan Kendro liur, katakan dan Kendro. Maka betul. Akhirnya setelah itu berbincang-bincang. Bahkan Abu Bakar Asyibli ini juga beliau berguru kepada Syekh Mansur Al-Halad. Beliau yang menyaksikan ketika Syekh Mansur Al-Halad dipenggal pada waktu itu. Ini luar biasa. Nah, makanya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li annaka turidu tattasifu bisifati tattasif bi, kata Nabi. Ini bagi orang-orang yang selalu mengatasnamakan pecinta Rasul. Kata Nabi, ketika engkau itu mencintaiku, maka ikutilah sifat karakterku. Tattasif bi, harus sesuai gitu. Karena kenapa begitu? Li anna min syartil mahabbati al muwafaqah. Syarat cinta itu satu, harus muwafaqah, harus cocok. Kita mencintai seseorang, kalau seseorang yang kita cintai sakit, kita harus bisa merasa sakit. Seseorang tersebut bahagia, kita harus bisa merasakan bahagia. Kalau orang yang kita cintai itu sakit kemudian kita senang-senang, berarti itu bukan mahabbah, kata Nabi. Harus muwafaqah syarat cinta itu. Kalau yang dicintai itu memang siap diuji, ya kita harus siap diuji. Kanjeng Nabi ini kan Al-Mustafa, tapi ujiannya sedemikian rupa. Orang terpilih ujiannya sedemikian rupa. Makanya benar kata Abah, ikut jejak Kanjeng Nabi yang betul-betul, kabur serius. Wong Kanjeng Nabi itu in udiya ya'fu wa la yu'aqib, disakiti juga pernah membalas. Wa in khusima yasmut wa la yujawib, dimusuhi juga gak pernah memusuhi, tetap mendoakan Allahumma hdi qaumi. Kan begitu. Ini mah ada yang di kita itu Gus, karena merasa dirinya dijelek-jelekan, ada yang mengomentari begini-begini, itu sampai laporkan ke polisi, orangnya sampai ditangkap polisi, mati di dalam penjara. Itu ada, itu ulama. Wallahu a'lam bishawab. Artinya ini udah jauh tidak muwafaqah dengan jejak perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya betul, kadzabta, kata Nabi, kalau engkau tidak cocok syarat cintanya, ya dusta cinta kita. Nah, kalau kita rasakan, masya Allah, tabarakallah, ini ketika memang Abuya mengajarkan tentang cinta kepada kita, walaupun dan Jojo begini-begini diulus-ulus aja kepalanya. Ini ngaji benar ini ya.
Karena ini hubungannya dengan masalah cinta. Maka jangan disalahkan. Ketika orang yang dicintai sebagai panutan itu berpoya-poya dengan stylenya seperti itu, maka jangan salahkan. Muhibbinnya juga akan seperti itu. Paham gak? Ini bahasanya. Saya ini punya junjunan Gus Ilyas. Orang yang saya katakan sebagai junjunan lah, yang kita tokohkan. Karakternya Gus Ilyas ini gak sesuai dengan Kanjeng Nabi gitu kan. Dengan cara stylenya, penyampaiannya, akhlakul karimahnya, maka secara tidak langsung, secara otomatis muhibbinnya saya ini juga akan niru ke dia. Ini semakin jauh daripada uswah baginda Rasulullah. Cobalah kita pahami. Terus kemudian yang lebih hebatnya lagi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lamma sadaqa min mahabbati Rasul anfaqa alaihi jami'a malihi wa tasafa bi sifati wa syaraka fil faqri hatta tatakhallala bil ibadi wa faqahu zahiran wa batinan sirran wa alaniyah. Jadi Kanjeng Nabi sampai memberikan contoh Abu Bakar. Kan tadi kan ada laki-laki tuh datang, Rasul, saya ini mencintai kamu karena Allah. Wah, bohong kamu, dusta kata Rasul. Kalau kamu cinta sama saya, siap diuji, siap fakir. Itu sampai diberikan contoh oleh Kanjeng Nabi. Lihat kamu Abu Bakar tuh. Abu Bakar ini saudagar yang sangat kaya. Karena Abu Bakar ini tahu saya ini orang fakir, anfaqa alaihi jami'a malihi wa tasabba bi sifatihi wa syaraka fil faqri hatta takhallala bil ibadi wa faqahu zahiran wa batinan sirran wa alaniyah. Karena Abu Bakar ini ingin membuktikan cintanya kepadaku, kata Nabi, dia berani menginfakkan seluruh hartanya untuk perjuangan. Makanya Abu Bakar, jangankan harta anaknya dikasihkan kepada Kanjeng Nabi, Aisyah, itu kan putrinya Abu Bakar. Kenapa? Wasyaraka fil faqri bil ibad. Nah, karena Abu Bakar ingin cintanya diterima oleh Kanjeng Nabi secara zahir dan batin, sehingga beliau ingin sama dengan perjuangannya Kanjeng Nabi. Bukan berarti Kanjeng Nabi gak boleh Abu Bakar kaya. Abu Bakar walaupun berjuang tetap beliau menjadi saudagar. Karena untuk perjuangan, jangankan pangkatan kita. Sayyidina Utsman bin Affan itu yang terkenal sakhoknya juga juga tuh diuji oleh Kanjeng Nabi. Suatu hari Sayyidina Utsman itu pernah, karena beliau banyak al-an'amnya, jadi dari hewan-hewan dan gembalanya banyak, ditanya oleh Kanjeng Nabi, bagaimana hasilnya? Dapat sekian persen lah gitu. Nah, tujuannya Sayyidina Utsman mau memberikan kepada Kanjeng Nabi 25% untuk perjuangan, kata Nabi. Wah, kalau begitu ya enak di kamu. Sekarang bagaimana caranya? Bukan 25% lagi, 100% berikan kepada saya untuk perjuangan. Kata Nabi, mumet Sayyidina Utsman. Waduh, ini gimana ini perjuangan? Artinya di situ ada titik Kanjeng Nabi mengajarkan kepada para sahabat bagaimana mempraktekkan hakikatnya cinta yang sebenarnya. Begitu, bukan muhibbin kemudian rame-rame mengibarkan bendera majlis Rasulullah begitu saja. Perjuangan harkah, kata Pak Mujib tadi, harkahnya yang dibuktikan. Maka betul, orang yang betul-betul jejaknya mengikuti jejak Kanjeng Nabi itu tidak harus punya gedung yang mewah, tidak harus menjadi seorang mubalik, tidak. Apapun itu profesinya, kita bisa mencontoh dan kita berpotensi mencontoh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian wa anta takdzibu al muhibbu la yukhbi an mahbubihi syai'an wa yuthiru ala kulli syai'in. Nah, wa tukhbi anhum dananirak wa darahimak wa turidul qurba minhumul al-musahabah lahum. Jadi ketika si laki-laki yang datang ke Nabi itu, memang si laki-laki tersebut itu sebenarnya dia punya kekayaan. Makanya dijawab oleh Kanjeng Nabi, lah kamu itu kan mencintai sama saya, sementara kan di saku kananmu ada dirham, di saku kirimu ada dinar, kan begitu. Kalau cinta itu al-muhibbu la yukhbi'u an mahbubihi syai'an. Antara orang yang mencintai dan orang yang dicintainya tidak ada rahasia yang tertutup, artinya terbuka. Artinya saya mencintai Gus Ilyas, ya Gus Ilyas punya uang 100, ya saya tahu, artinya tidak ada
tertutup. Disitulah seorang laki-laki Arab Badawi bisa memahami apa artinya cinta dan mengikuti jejak Rasulullah. Maka sabar semuanya. Yang ikut Abu Yamamah Gubron harus sabar semuanya. Gitu kan? Karena ini beliau mendidik kita bagaimana caranya kita memahami tentang uswah baginda Rasulullah. Daripada ikut-ikut mereka sana. Lari jadi apa mau naslimin. Kan luar biasa, Masya Allah. Nah itu sajalah. Intinya yang saya sampaikan pada malam hari ini tidak aneh-aneh lah. Saya hanya mengambil dari maqalah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani yang mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh uswah, apalagi ini di bulan Rajab. Di bulan Rajab di mana Kanjeng Nabi di Isra di Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.